Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila dengan NIM 23051664041. Kali ini saya akan mereview bab 4 tentang determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Jadi determinisme geografis itu tuh pandangan bahwa lingkungan alam menentukan perkembangan sejarah manusia. Pendukungnya percaya bahwa faktor-faktor seperti bencana alam, perubahan iklim, dan kondisi geografis sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan peradaban. Alam dianggap sebagai kekuatan yang tidak dapat dihindari, sehingga manusia terikat pada lingkungannya dan kerap kali melakukan ritual atau pemujaan terhadap alam untuk menghindari malapetaka. Pandangan ini pernah populer, terutama di masa ketika masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh animisme, dinamisme, dan politisme. Contoh konkret dari determinisme geografis adalah ritual pemujaan terhadap fenomena alam seperti pemujaan naga, harimau, gunung oleh masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Bencana alam seperti banjir atau gempa bumi seringkali dianggap sebagai wujud kehendak alam yang harus dihormati melalui upacara adat. Lalu yang kedua, ada tokoh-tokoh determinisme geografis. Tokoh terkenal dalam determinisme geografis adalah Karl Ritter dan Friedrich Ratzel. Ritter dikenal sebagai pelopor geografi sosial yang memperkenalkan gagasan bahwa bumi adalah tempat tinggal manusia dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dia juga mengklasifikasikan bumi berdasarkan morfologi regionalnya. Ratzel kemudian melanjutkan pandangan ini dengan menggabungkan teori evolusi Darwin, menekankan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh adaptasi terhadap lingkungannya. Lalu yang ketiga, ada penolakan terhadap determinisme geografis. Pada perkembangan selanjutnya, determinisme geografis mulai ditinggalkan karena pandangan tersebut terlalu bergantung pada faktor alam tanpa memperhitungkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan mengubah lingkungannya. Seiring waktu muncul pendekatan baru seperti posibilisme yang menekankan bahwa alam memang menawarkan pilihan, namun manusia memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri melalui kreativitas dan adaptasi. Lalu yang keempat, ada posibilisme. Berbeda dengan determinisme, posibilisme menegaskan bahwa meskipun alam menyediakan batasan dan peluang, manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana memanfaatkan lingkungan tersebut. Pandangan ini lebih fleksibel dan menempatkan peran aktif manusia dalam menentukan sejarahnya sendiri. Determinisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh alam. Dalam geografi, determinisme geografi menegaskan bahwa lingkungan alam memiliki pengaruh langsung dan tak terhindarkan terhadap perkembangan budaya, perilaku, dan sejarah manusia. Karl Ritter dan Friedrich Ratzel adalah tokoh utama dari pandangan ini. Ritter misalnya berpendapat bahwa kondisi alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam memainkan peran dominan dalam menentukan aktivitas manusia. Friedrich Ratzel juga menekankan bahwa manusia adalah produk dari lingkungannya, baik secara fisik maupun spiritual. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pandangan determinisme geografis mulai ditantang dan digantikan oleh paham posibilisme yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah lingkungannya, sehingga tidak sepenuhnya ditentukan oleh alam. Posibilisme dipelopori oleh geografer seperti Paul Vidal de Leblanc, berpendapat bahwa meskipun lingkungan menyediakan batasan dan peluang, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan berinovasi dalam menanggapi kondisi tersebut. Secara keseluruhan, meskipun determinisme geografis memberikan pemahaman awal tentang hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, pandangan ini terlalu deterministik dan cenderung mengabaikan peran kreativitas dan inovasi manusia dalam membentuk sejarah dan budaya. Posibilisme adalah pandangan yang berlawanan dengan determinisme geografis. Menurut posibilisme, alam tidak menentukan sepenuhnya aktivitas dan perkembangan manusia. Alam hanya menyediakan berbagai kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan pilihannya. Ini berarti manusia tidak pasif dalam menghadapi alam, melainkan aktif memilih dan memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan oleh lingkungan alam. Posibilisme kemudian berkembang menjadi pendekatan yang lebih fleksibel dan dalam memahami hubungan manusia dan alam, di mana manusia dianggap sebagai makhluk yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan dengan menggunakan teknologi dan kreativitasnya.
Teks tersebut membahas konsep hubungan antara manusia dan alam dalam konteks geografi dan sejarah. Terdapat beberapa poin utama yang diangkat. Yang pertama, alam menawarkan pilihan. Alam hanya menyediakan pilihan untuk manusia dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan memanfaatkan alam tersebut atau tidak. Lalu yang kedua, ada manusia memanfaatkan alam. Alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidup, terutama ekonomi. Lalu yang ketiga, ada teknologi sebagai senjata manusia. Teknologi dianggap sebagai alat utama manusia untuk mengubah dan memanfaatkan alam. Lalu yang keempat, ada pengaruh geografi terhadap sejarah. Geografi dianggap sebagai panggung tempat sejarah dimainkan. Secara keseluruhan, teks ini menyoroti bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk mengatasi tantangan alam. Ini juga menggambarkan hubungan antara geografi dan sejarah, di mana alam memberikan batasan, tetapi manusia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya melalui tindakan dan pemikiran mereka. Ada juga pembahasan mengenai dinamika sosial, proses akulturasi, asimilasi, inovasi, dan difusi dalam perkembangan kebudayaan. Teori sejarah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan Arnold J. juga dijelaskan menyoroti siklus kehidupan kebudayaan dan peradaban. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai fosil Neanderthal dan penemuan gen yang menunjukkan pengaruh mereka terhadap manusia modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.